Oke deh, kita akan mulai, ibadah komsel kita. Pertama aku mau nyapa dulu teman-teman nih. Halo teman-teman, halo semuanya. Gimana kabar kalian, baik-baik kah? Bisa kalau baik, pencet apa, emot jempol gini, itu tandanya baik gitu. Wih, Cicepi gini, Kaniko, Adriel, Jessica, dan Nindi pasti juga begini di sana, walaupun nggak kelihatan. Oke deh teman-teman, kita akan mulai ibadah komsel kita. Kita akan menyanyikan lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah pimpin setiap pelayan-Mu pada malam hari ini. Tuhan juga pimpin teman-teman yang malam hari ini bisa join. Kiranya Tuhan pimpin ibadah komsel dari awal pertengahan hingga akhir. Berdoa juga ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan pulang kerja. Kiranya Tuhan pimpin mereka sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke, next kita akan mengangkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita nyanyikan lagu yang dari awal ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yeay. Udah capek belum nih? Belum lah ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kaniko. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian, Ku beri kemuliaan.
dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Aku persilakan Kak Niko untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, terima kasih Karin. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih karena malam hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bersekutu bersama, kami boleh memuji Tuhan, dan bahkan kami boleh merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu sajalah kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Oke, shalom teman-teman semua. Suaraku jelas ya? Oke, terima kasih responnya. Soalnya akhir-akhir ini Wi-Fi-nya sering gangguan, jadi kadang-kadang suaranya nggak kedengeran gitu teman-teman. Nah, oke, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang satu tema. Ini mungkin kalau baca temanya bingung gitu, apa? Coba ini mau ngomongin tentang apa sih Kak Niko? Di temanya kalau dalam bahasa Indonesia apa teman-teman? 153 ikan. Ini kira-kira tema apa? Kita apakah mau belajar tema tentang jualan? Siapa tahu ada yang mau jualan ikan di pasar gitu kan ya? Atau mungkin tentang apa nih? Mungkin teman-teman bingung gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Nanti kita selama kita merenungkan kita akan semakin mengerti apa sih maksudnya ini. Dan sebenarnya teman-teman ini tema yang masih berhubungan dengan misi. Nah, karena sebenarnya bulan ini di sinode kita sedang merayakan bulan misi dan kita teman-teman youth pun juga pengen belajar tentang misi. Nah, apa sih hubungannya makin bingung kan mungkin teman-teman ya? Gak apa-apa. Yuk, sebelum kita mulai lebih jauh renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama menjawab beberapa pertanyaannya. Jadi, aku mau share dulu beberapa pertanyaan. Jadi, nanti teman-teman boleh dijawab gitu ya. Karena aku butuh untuk melihat jawaban kalian. Kira-kira nyambung nggak ya gitu ya pergumulannya. Karena ini harus kita mulai dengan punya pemahaman yang sama gitu. Oke, aku share screen dulu ya teman-teman. Kelihatan ya? Oke, nah jadi teman-teman silahkan ini boleh scan barcode-nya ini atau teman-teman boleh buka link. Ntar aku share linknya ya. Aku share linknya di chat Zoom ya teman-teman. Jadi ini Mentimeter dulu kita pernah coba. Jadi nanti di sini kalian bisa jawab dan nanti jawabannya akan langsung muncul secara live begitu ya. Oke, silakan scan barcode-nya bisa nggak ya teman-teman ya? Aku belum coba soalnya. Aku nggak bisa buka linknya. Linknya nggak bisa dibuka Onel. Teman-teman yang lain bisa nggak ya? Bisa. Tinggal diklik aja sih harusnya Onel itu. Atau scan barcode-nya aja. Oke, aku tunggu sampai hitungan kelima ya. 1, 2. Aku beneran nggak bisa. Kenapa nggak bisanya? Ada tulisannya apa, Onel? Cuman nggak bisa dipencet aja. Oh, bentar. Coba Kak Niko kirim di WhatsApp deh ya. Langsung nanti coba Onel buka link di sana. Teman-teman yang lain kalau udah dibuka, tunggu bentar ya. Jangan dijawab dulu. Tapi kalian harusnya udah bisa lihat pertanyaannya kan ya. Jadi silakan dipikirkan jawabannya. Nah, oke Onel, barusan Kak Niko udah kirim di WhatsApp ya, di chat. Oke. Jadi, ntar aku share screen satunya.
Oke, kalian sudah harusnya udah bisa melihat layar ini ya di laptop atau handphone atau gadget kalian masing-masing. Nah, kalau teman-teman udah masuk, boleh silakan dijawab. Jadi ada 2 pertanyaan doang teman-teman, tapi ini akan sangat membantu kita nanti untuk merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama, apa sih yang jadi fokus teman-teman akhir-akhir ini? Terserah teman-teman mau jawab panjang, mau jawab pendek, boleh. Dan jawabnya boleh lebih dari sekali ya teman-teman, jadi nggak apa-apa. Apa yang menjadi fokusmu akhir-akhir ini? Tak kasih contoh ya teman-teman, tak kasih contoh. Misalnya, kalau kalian akhir-akhir nih buat yang kerja nih lagi capek mikirin kerjaan, tulis aja pekerjaan gitu. Atau misalnya teman-teman yang misalnya yang kuliah atau yang sekolah, aduh akhir-akhir ini aku lagi sibuk ini nih Kak Niko, ada ekstrakurikuler misalnya, atau misalnya lagi seru ngapain nih sama teman-teman, tulis aja ngapa. Nah ini udah beberapa jawaban yang beberapa teman-teman yang jawab. Wih, banyak juga udah yang jawab bisnis, keluarga, kuliah, pelayanan. Wih, mengenal diri sendiri, mantep nih. Siapa yang jawab ini? Jadi pengen tahu aku. Aduh, bisnis. Aku kok jadi penasaran siapa yang jawab. Cuman karena kita nggak tahu siapa yang jawab, jadi nggak apa-apa, tetap random aja. Silakan. Boleh jawab lebih dari 1 atau lebih dari 2, nggak apa-apa teman-teman. Silakan tulis saja. Kalau misalnya kalian bisa multitasking gitu ya, sibuknya bisa banyak hal, nggak apa-apa, tulis saja. Oke. Terus. Pekerjaan, kerohanian, dan pasangan hidup. Mantep. Cakep bener, pasangan hidup. Ini bolehlah konsultasi ke kakak-kakaknya nanti ya. Siapa tahu yang berpengalaman bisa membantu begitu. Oke, masa depan, bagi waktu join Komsel. Ini siapa yang jawab? Bagi waktu join Komsel. Berarti kayaknya sibuknya Jumat malam karena susah buat join Komsel ya. Relationship, siapa lagi, ibadah, pekerjaan. Oke. Rata-rata mungkin ada yang mirip-mirip juga ya teman-teman ya. Oke deh. Mungkin udah cukup ya. Udah cukup membantu kita. Aku stop share dulu. Oke deh. Thank you buat jawabannya teman-teman. Tadi kalian bisa lihat layarnya full kan ya? Oke deh, bisa ya. Sip. Oke, itu udah cukup membantu menggambarkan apa sih yang jadi fokus atau mungkin sederhananya jadi kesibukan teman-teman Youth GKMI Pengharapan akhir-akhir ini. Dan ternyata yang mirip-mirip gitu ya. Ada yang sibuknya kuliah, ada yang sibuknya kerja, ada yang juga sibuknya bisnis nih. Bisnis nggak tahu apakah dia mulai bisnis sendiri atau mungkin di kerjaannya begitu ya. Tapi yang paling seru satu tadi yang menyita perhatianku. Bagi waktu join Komsel. Ini sedikit ini ya, bikin penasaran. Kenapa nih kok kayaknya susah bagi waktu join Komsel kelihatannya ya. Nggak apa-apa. Oke, ini pertanyaan yang kedua ya teman-teman ya. Bentar, pertanyaan yang kedua. Kok aku nggak bisa anik sih? Nah, oke. Aku share screen lagi ya. Pertanyaan yang kedua, ini teman-teman bisa disuruh milih begitu ya. Jadi kalian bisa pilih dari pilihan 1, 2, 3, 4, atau 5. Kalau jawaban kalian nggak ada di keempat itu, kalian pilih yang kelima aja nggak apa-apa. Nah, kita lihat kira-kira persentasenya yang lebih banyak yang mana. Jadi pertanyaannya adalah, kira-kira dari pilihan-pilihan ini yang paling banyak menyita waktumu itu yang mana? Yang pertama, misalnya ujian, kerja, tugas, belajar, atau mungkin pelayanan dong Kak. Kan saya anaknya anak gereja banget nih. Dari Senin sampai Minggu ke gereja terus. Itu pasti yang paling banyak menyita waktu saya pelayanan. Boleh, tulis saja. Atau mungkin dari Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu Minggu udah di rumah pun masih diganggu sama kerjaan, tulis saja tuh. Berarti kalian pilih yang kerja. Atau ada juga yang mungkin sibuknya, aduh aku ini lagi seneng ini Kak, me time. Baca buku, main game, atau lagi seneng healing. Ke mana gitu, kayak pergi sendiri, me time, ambil healing gitu. Ada juga yang mungkin kemarin ini lagi sering liburan, misalnya liburan kemana, Idul Fitri, lanjut nanti ini besok ada long weekend ya teman-temannya, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai Senin, liburnya gitu. Nah, misalnya ada yang lagi mau refreshing kemana lagi, berarti diklik yang liburan, yang me time, healing, refreshing. Atau yang ada di luar itu, klik yang lainnya, nggak apa-apa. Nah, ini udah lumayan banyak yang menjawab ya. Oh, berarti kalian ternyata pada rajin aja. Entah rajin karena beneran rajin atau karena terpaksa tuntutan, ya nggak ngerti ya. Tapi yang milih me time, healing, refreshing dikit loh. Jangan-jangan anak-anak itu kami pengharapan banyak yang penuh tekanan dan stres ini sepertinya. Karena yang banyak pilihannya, yang pertama kerja loh teman-teman. Terus yang kedua, ujian, kerja, tugas, belajar, atau intinya sekolah gitu ya, sekolah, kuliah.
Yang ketiga pelayanan. Wah, ini memang mantap-mantap. Selain sibuk karena karena kerjaan sama karena studi, ternyata banyak juga yang sibuk dengan pelayanan. Oke, aku close mungkin ya biar kita bisa lihat wajahku sih sebetulnya. Oke. Nah, terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Sangat membantu dan aku jadi sedikit mengerti, oh ternyata kita anak-anak Youth GKMI Pengharapan tuh sibuknya di mana, banyak fokusnya di mana, dan yang banyak menyita waktu kita tuh kegiatan-kegiatan apa. Terima kasih untuk jawabannya, dan yang sudah mau menjawab, yang sudah mau merespon, terima kasih banyak teman-teman. Nah, kira-kira apa sih hubungannya pertanyaan-pertanyaan tadi dengan tema kita di hari ini? Mungkin teman-teman bingung, nggak apa-apa, aku akan membuat kalian jauh lebih bingung lagi supaya nanti akhirnya kalian bisa mengerti. Nah, kita pelan-pelan ya teman-teman ya, pelan-pelan. Jadi, tema kita hari ini adalah membahas tentang 153 ikan. Apa sih ini? Terus apa hubungannya dengan yang tadi? Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian jawab. Oke, kita akan sama-sama baca bagian firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini supaya kalian nggak makin bingung gitu ya. Dari sanalah kita akan melihat apa sih kira-kira hubungannya sama Alkitab, sama firman Tuhan, dan apa hubungannya sama kehidupan kita juga. Mari kita buka dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14, teman-teman. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ini ayatnya cukup panjang, tapi nggak apa-apa. Kita baca, bahkan nanti mungkin bacanya lebih ya. Lebih dari ayat 14, sebentar ya. Laptopku ngehang. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat 14. Oke, kalau teman-teman udah ketemu, teman-teman bisa kasih respon. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat 14. Oke, thank you Senja responnya. Teman-teman udah ketemu semua kan ya? Gak usah dibukain kan Alkitabnya kayak waktu sekolah minggu. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Nah, teman-teman tetap buka aja di handphone, di laptop, ataupun di Alkitab fisik kalian. Tapi nanti kita akan bacanya sambil mendengarkan Alkitab audio. Jadi teman-teman bisa lebih memahami begitu ya. Oke, aku akan share screen sekali lagi. Sebentar ya teman-teman. Maklum laptopnya lelet kayak orangnya yang ngoperasin. Jadi kayaknya keberatan dia. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat 14. Oke, teman-teman bisa sambil perhatiin di layar ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu,
Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus. Ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang Oke, mungkin sampai ayat 19 saja udah cukup ya. Nah, teman-teman seharusnya barusan ketika kita membaca sambil dengerin juga gitu ya. Kan berarti indera yang dipakai banyak gitu. Kita matanya dipakai, sambil telinga juga dipakai untuk mendengarkan. Nah, semoga ini bisa membantu kita untuk semakin mengerti firman Tuhan yang kita baca barusan gitu. Nah, supaya teman-teman bisa semakin ngerti, aku akan jelaskan sedikit konteksnya apa sih, latar belakangnya apa sih. Nah, jadi teman-teman sebenarnya firman Tuhan yang kita baca ini dicatat oleh Yohanes. Momennya kapan sih lebih tepatnya? Momennya adalah setelah Tuhan Yesus mati disalib dan Tuhan Yesus bangkit. Tapi pada waktu itu ada beberapa murid Yesus yang belum tahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan ironisnya, mereka tuh apa ya teman-teman ya, uring-uringan begitu, karena mereka melihat guru mereka yang mereka selama ini ikuti itu sekarang sudah gak ada. Mereka bingung harus ngapain. Dan kayak orang ini loh, ditinggal orang, kalau buat teman-teman yang pernah merasakan ditinggal oleh orang yang kalian sayangi, ditinggal oleh keluarga kalian, buat teman-teman yang mungkin pernah merasakan keluarga kalian meninggal lebih dulu gitu ya, kalian akan merasakan betapa sakit dan sedihnya hati kalian gitu. Dan itulah yang dirasakan murid-murid pada waktu itu. Mereka linglung, mereka uring-uringan, dan bahkan mereka nggak bersemangat lagi untuk menjalani kehidupan mereka, bisa dibilang kayak gitu teman-teman. Sampai akhirnya beberapa murid ini, yang mereka dulunya adalah nelayan, teman-teman ingat ya, ada beberapa murid yang dulunya adalah nelayan, dan salah satunya adalah Simon Petrus. Karena mereka bingung mau ngapain, mereka akhirnya balik lagi jadi nelayan teman-teman. Padahal ketika mereka sudah jadi murid, Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Tapi pada waktu itu, karena mereka linglung, karena mereka bingung, mereka akhirnya balik lagi jadi nelayan. Jadi mereka balik lagi ke pekerjaan mereka yang dulu awal sebelum mereka ikut Yesus. Dan ketika mereka
menangkap ikan gitu ya. Tadi kalau teman-teman baca, ketika mereka menangkap ikan di pantai, tiba-tiba mereka menangkap ikan yang sangat banyak, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi, kira-kira ada di mana sih jumlah ikannya itu ditulis 153 ikan, yo. Yang bisa ketemu boleh tolong kasih tahu teman-teman di ayat berapa? Yohanes 21 ayat berapa? Ada yang notice nggak tadi? 153 ikan itu disebutkan di ayat berapa? Ayo, yang tahu boleh kasih jawaban ayat berapa kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab? Di chat boleh, jawab langsung boleh. 11. Oke, thank you Nia. Nah, teman-teman kalau tadi nggak perhatiin mungkin bingung gitu ya, karena nggak, tulisannya tuh bukan angka 153, tapi 153 ekor banyaknya. Nah, teman-teman kenapa sih kok, mungkin kalian bingung ya, ngapain sih di Alkitab dicatat sampai spesifik? Emang itu ikan dihitungin gitu ya? Nah, teman-teman sebetulnya ini jumlah ikannya ini dicatat bukan karena kayak, oh 153 itu nunjukin apa, angka apa gitu, enggak teman-teman. Tapi momen ini ketika mereka menangkap ikan banyak, ini jadi satu momen yang Tuhan pakai untuk mengingatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lainnya kembali ke bagaimana Tuhan Yesus pertama kali memanggil mereka. Karena waktu Tuhan Yesus manggil mereka pertama kali, mereka situasinya tuh persis banget, mirip banget. Di mereka juga lagi berusaha nangkep ikan, waktu itu masih nelayan ya, tapi nggak dapet ikan. Dan mereka udah malu, sudah putus asa, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan bilang, coba kalian lempar jala di sebelah kanan perahu kalian dan nanti kalian akan mendapatkan ikan. Dan apa yang terjadi di ayat tadi, di 20 pasal 21 ayat 1 sampai 14 itu sangat mirip dengan kejadian waktu pertama kali mereka ketemu Yesus. Nah, makanya waktu mereka mendapat ikan yang banyak ini, mereka langsung ingat lagi teman-teman, dengan momen pertama kali mereka ketemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memanggil mereka untuk menjadi muridnya, menjadi penjala manusia. Dan setelah itu mereka menepi gitu ya, bahkan Petrus saking kagetnya dan dia saking pengennya ketemu sama Yesus, karena waktu itu Tuhan Yesus tuh nggak menunjukkan wajah aslinya setelah Tuhan Yesus bangkit dan ketemu dengan murid-murid di Danau Tiberias ini. Makanya murid-murid itu bingung, ini siapa gitu. Tapi meskipun itu bukan wajah Yesus yang selama ini mereka kenal, kejadian yang mereka alami itu membuat mereka berpikir, ini pasti Tuhan. Dan saking excitednya Petrus gitu ya, pengen ketemu si pribadi yang ada di samping pantai ini, dia langsung buka baju, dia langsung berenang dari perahunya untuk nyamperin Tuhan Yesus. Dan setelah sampai di pantai, ini jadi ada satu adegan yang ikonik teman-teman. Jadi Tuhan Yesus masakin mereka makanan, yaitu ikan apa tadi, ikan goreng atau ikan bakar? Jadi Tuhan memberikan mereka ikan dan mereka makan siang bersama. Nah, kira-kira apa sih maksudnya tema kita hari ini, 153 ikan itu, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin ini satu detail yang sebetulnya dibilang penting juga, nggak penting banget, tapi juga perlu ditulis. Kenapa, teman-teman? Karena pada kejadian ini ya, pada waktu momen murid-murid waktu itu sedang uring-uringan, dan mereka lupa akan apa tujuan mereka lupa akan apa fokus mereka. Satu momen ini Tuhan pakai untuk kembali mengingatkan mereka. Ayo, balik lagi yuk. Mereka seharusnya melakukan tugas yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada mereka. Tapi karena mereka lupa, mereka uring-uringan, mereka mungkin kalut gitu ya, hatinya tuh gundah gulana karena ditinggal guru mereka. Mereka jadi lupa akan apa tanggung jawab dan tugas mereka sebagai para pengikut Kristus. Dan momen pertemuan mereka dengan Tuhan Yesus ini, dan detail tadi ya, 153 ikan itu jadi satu momen Tuhan mengingatkan mereka kembali. Yuk, balik lagi yuk ke jalan yang seharusnya kamu jalani gitu teman-teman. Karena mungkin ya, di Alkitab gak dicatat teman-teman. Tapi kalau mungkin kita pikirkan gitu, pada waktu itu karena mereka mungkin cuma 3 hari sih teman-teman. Tapi ketika mereka ditinggal oleh Tuhan Yesus dan mereka merasa guru kita udah gak ada, Tuhan yang selama ini kita ikuti udah gak ada, mereka uring-uringan dan mereka mungkin berpikir, ya udahlah aku balik lagi aja ke hidupku yang lama, cari uang buat ngidupin keluargaku. Karena waktu itu murid-murid juga ada yang punya anak istri kan, Simon Petrus punya anak istri. Makanya mungkin dia berpikir, ya udahlah aku jadi nelayan lagi gitu. Dia memilih untuk menjalani kehidupannya seperti dulu sebelum dia ikut Tuhan Yesus. Nah, dia lupa
akan fokus dan tanggung jawab dia yang seharusnya dia lakukan. Dan momen pertemuan dengan Tuhan Yesus ini, 153 ikan yang ia tangkap. Jadi momen di mana Petrus dan murid-muridnya boleh kembali lagi diarahkan fokusnya kepada Tuhan dan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Apa hubungannya tema dan ayat firman Tuhan hari ini sama kita, teman-teman? Nah, kalau teman-teman sadar, tadi aku di awal juga tanya ke kita gitu kan ya. Apa yang selama ini menyita waktu kita? Apa yang selama ini menjadi fokus kita? Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan, aku memang nggak mencantumkan hal-hal yang rohani gitu ya. Tadi aku cuma mencantumkan pelayanan. Tapi kalau kalian sadar pun, bahkan pelayanan yang seharusnya merupakan satu hal yang baik, tapi kalau kita terlalu fokus, terlalu sibuk dalam pelayanan sampai hati kita merasa kosong atau istilahnya tuh burnout, dan kita tidak bisa menikmati Tuhan lagi, maka pelayanan tuh bisa jadi satu hal yang buruk dan menjauhkan kita dari Tuhan, teman-teman. Nah, pertanyaannya, kira-kira teman-teman, apakah selama ini yang menjadi fokus kalian, apakah selama ini yang paling banyak menyita waktu kalian itu, entah itu pekerjaan, entah itu kuliah, entah itu mungkin studi yang SMP, SMA, atau mungkin bisnis, atau mungkin pelayanan kalian, apakah itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Kira-kira kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan seneng nggak melihat kita yang sibuk dengan segala hal tadi? Atau malah seharusnya ada satu hal lain yang seharusnya itu jadi fokus utama kita dan jadi tanggung jawab kita ketika kita berada di dunia ini? Oke, teman-teman nggak usah jawab dulu ya. Tapi aku akan ajak kita sama-sama untuk baca beberapa bagian firman Tuhan. Oke, yang pertama, nanti teman-teman minta tolong bacain ya. Jadi satu ayat ini satu orang yang bacain. Enggak, satu ayat sih, satu bagian. Yang pertama dari 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Yang pertama boleh minta tolong Lionel dulu deh untuk bacain. 1 Petrus 2 ayat 9. Kalau teman-teman nggak memungkinkan untuk baca, tolong kasih tahu ya teman-teman ya. Boleh chat di kolom chat itu. Yang pertama 1 Petrus 2 ayat 9. Onel bisa bantu baca? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke, terima kasih. Ini Gerard ya? Enggak, itu aku. Masa sih? Onel ya? Oke, barusan Iya, suaranya itu mirip Onel. Koko kamu. Oke, thank you Emang kan Onel. sudah mirip. Oke, thank you. Yang kedua teman-teman dari Markus dulu deh. Markus 16 ayat 15. Boleh minta tolong. Cepi deh, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Oke, thank you Cepi. Terus dari yang selanjutnya 2 Timotius 4 ayat 2. Minta tolong Senja. 2 Timotius 4 ayat 2. Eh, 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Katakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatinya dengan segala kesabaran dan Oke, thank you Senja. Lalu masih ada 2 lagi ya teman-teman ya. Yang satunya lagi Matius 28 ayat 19 sampai 20. Boleh minta tolong Karin? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, thank you Karin. Terakhir dari Matius 5 ayat 15 sampai 16. Nindi boleh bantu baca nggak? Bisa nggak ya? Atau lagi lagi kerja, sambil kerja? Matius 5 ayat 15 sampai 16. Kalau Nindi nggak bisa, nggak apa-apa, kasih tahu aja. Matius 5 ayat 15 sampai 16. Oke, kayaknya Nindi lagi sambil kerja ya teman-teman. Aku minta tolong Jessica deh ya, boleh? Yes, Matius 5 ayat 15 sampai 16. Matius 5 ayat 15 sampai 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, terima kasih teman-teman yang udah membantu membacakan. Nah, jadi teman-teman, kalau dari beberapa ayat yang kita udah baca tadi, kira-kira kalian udah dapat gambaran nggak? Apa sih yang seharusnya jadi fokus? Jadi fokus utama kita dan jadi tanggung jawab utama kita ketika kita berada di dunia ini, teman-teman. Kalau ada yang mau kasih jawaban, boleh. Kalau ada yang masih bingung, nggak apa-apa. Nanti kan kita memang mau belajar Apa sama-sama. tadi? Apa yang jadi fokus utama? Harusnya apa yang jadi fokus utama kita? Apakah tadi Tuhan. betul? Apa? Tuhan. Oke. Kalau lebih spesifik lagi, Onel, kira-kira tindakannya kita harus ngapain? Sejak memberitakan Injil, oke, thank you. Apalagi? Berdoa, Doa. baca Alkitab. Oke. Ada lagi yang mau jawab satu jawaban terakhir, Ikuti teman-teman? hati nurani. Oke, di Muhammad semua sama Onel. Terima kasih, Onel. Oke, thank you teman-teman. Senja menjangkau banyak orang. Sama-sama. Sip. Nah, ini mungkin buat kita yang udah tahu gitu ya, kita yang selama ini udah mengerti, ini jadi satu pertanyaan yang klise dan udah tahu gitu, kayak ya udah ngerti lah. Memang pasti buat kita yang selama ini mungkin udah memahami firman Tuhan gitu. Ketika ditanya seperti itu, pasti teman-teman bisa menjawab dengan gampang gitu ya. Harusnya yang jadi fokus utama kita ya, betul kayak kata Onel, Tuhan gitu. Kalau lebih spesifik lagi adalah, ya kita harus bertumbuh di dalam iman kita. Lalu yang kedua, nggak cuma itu aja, tapi kita juga harus mau membagikan apa yang kita selama ini punya itu kepada orang lain. Atau gampangnya tadi Senja udah jawab juga, yaitu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Kenapa? Karena kenyataannya di dunia ini banyak orang yang belum tahu, teman-teman. Tapi realitanya juga nggak segampang itu. Banyak dari kita yang aku yakin, ketika mungkin teman-teman yang belum kerja belum pernah merasakan, tapi buat teman-teman yang udah kerja, ketika disibukkan dengan kerjaan, atau mungkin di kerjaan, entah itu yang punya kerjaan yang menyenangkan baginya atau pekerjaan yang tidak menyenangkan, tapi ketika pekerjaan ini jadi satu hal yang kita pikirin, menyita waktu kita, jadi fokus kita, bisa dengan mudahnya kita akan lupa dengan tugas kita itu. Atau mungkin teman-teman yang lagi sibuk belajar gitu ya, lagi sibuk kuliah, udah ngerjain tugas, udah ujian, masih ada kegiatan ini, UKM atau ekskul dan lain-lainnya gitu ya. Kita jadi lupa kayak, oh harusnya aku tuh tugasnya memberitakan Injil. Oh harusnya aku tugasnya tuh bertumbuh dalam iman. Karena kita terlalu terlalu sering memikirkan hal-hal yang menyita waktu kita itu, kita sampai jadi lupa gitu teman-teman. Dan inilah juga yang sebetulnya lagi terjadi dalam kehidupan para murid tadi, ayat firman Tuhan yang kita baca, yang dari Yohanes 21. Karena mereka waktu itu kondisinya ditinggal, istilahnya bisa dibilang begitu ya, ditinggal oleh Tuhan Yesus, mereka uring-uringan, mereka jadi lupa apa yang seharusnya jadi tanggung jawab, yang jadi fokus mereka. Akhirnya mereka balik lagi ke kehidupan lama mereka. Dan terkadang ini juga terjadi dalam kehidupan kita gitu ya, anak-anak Tuhan, anak-anak muda. Apalagi zaman sekarang godaannya banyak teman-teman. Buat kita yang mungkin seneng me time gitu ya. Itu zaman sekarang susah banget karena kadang kayak ketika kita udah capek dengan mungkin kerjaan, kuliah apa,
terus capek mungkin punya teman-teman yang kayaknya munafik semua, jahat semua. Kadang larinya tuh malah jadi kayak, aku mau me time, aku mau healing, aku mau refreshing, aku mau main game lah, aku mau maraton drakor atau apapun juga itu gitu ya. Akhirnya kita malah terlalu berfokus untuk menyenangkan diri kita dan fokusnya ke diri sendiri, bukan lagi fokusnya ke Tuhan. Dan kita jadi lupa. Dan terkadang kita perlu satu momen di mana Tuhan mengingatkan kita. Kalau tadi firman Tuhan yang kita baca, momen yang Tuhan pakai adalah ketika mereka menangkap ikan. Dan menangkap 153 ikan itu, dan ini jadi satu momen yang Tuhan pakai untuk mengingatkan mereka kembali akan, harusnya lu nggak begitu. Harusnya lu ingat akan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan udah berikan kepada kita. Dan aku mau putar satu video yang semoga ini juga jadi satu momen, satu kejadian yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita semua lagi. Ini video yang dulu kalau teman-teman ikut malam doa misi yang PGMB 1, kita pernah nonton video ini, dan ya kita akan nonton sekali lagi. Semoga ini bisa kembali mengingatkan kita gitu ya. $3.2 billion. That is the number of people who have never heard the name of Jesus. They live in a place where they will grow up, live their lives, and die without ever hearing his name. Let that sink in. 3.2 billion. It is hard for our brains to fully comprehend how many people a million is, let alone a billion. If he is the only way to get to the Father and have eternal life, we cannot be okay with this as Christians. 3.2 billion. If they never hear about Jesus and his saving work on the cross, they're going to go to hell. It is a reality that we try and hide ourselves from. Romans 3:23 and 6:23 say this really well. For all have sinned and fall short of the glory of God, and the wages of sin is death. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world. In the things that have been made, so they are without excuse. There are no innocent people in this world. We are all in need of our Savior's sacrifice. The church needs people willing to lay down everything to tell people about it. In Acts 1:8, Jesus gives his final instructions to his disciples. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without somebody preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman, apakah ketika kita bekerja, apakah ketika kita sekolah, kuliah, kita SMP, SMA, atau apakah ketika kita melayani, apakah ketika kita sibuk dengan semuanya itu jadi satu hal yang salah? Enggak, teman-teman. Memang ketika kita berada di dunia ini ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Dan ada hal-hal yang mungkin membuat kita sibuk. Nggak apa-apa kok, itu bukan satu hal yang salah. Malah itu satu hal yang baik yang Tuhan izinkan untuk kita rasakan, untuk kita alami dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Tapi itu akan menjadi satu hal yang salah ketika kita jadi terlalu fokus, ketika kita hanya memikirkan hal-hal itu, dan pada akhirnya kita malah hanya memikirkan diri kita sendiri,
kita hanya memikirkan kehidupan kita. Nah, teman-teman, kita anak-anak muda Youth GKMI Pengharapan. Bukankah kita anak-anak yang sudah Tuhan selamatkan dari kuasa dosa dan maut? Dan bukankah anugerah yang Tuhan berikan itu jadi satu alasan buat kita juga membagikan kabar baik, mengenalkan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat satu-satunya itu kepada orang lain juga. Barusan kita udah lihat video, dan ini jadi satu momen yang Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa di luar sana banyak banget orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ada jutaan, ada miliaran orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan, teman-teman. Dan bukankah kita jadi seseorang yang sangat egois, jadi seseorang yang jahat ketika kita tahu banyak orang yang belum kenal Tuhan Yesus, banyak orang yang belum dengar berita kabar baik Injil itu, tapi dengan santainya kita malah fokus dengan hidup kita. Setiap hari kita cuma mikirin belajar, kita cuma mikirin kerjaan kita cuma mikirin pelayanan mungkin, kita cuma mikirin apalagi teman-teman, kita cuma mikirin bagaimana caranya supaya aku bisa hidup senang, aku bisa hidup nyaman, supaya aku tetap bisa bahagia setiap hari. Itu salah nggak? Sebenarnya itu nggak salah, teman-teman. Tapi kalau setiap hari kita jalani, setiap jam demi jam kita lalui, setiap detik kita lalui, kita cuma mikirkan hal itu saja, barulah itu jadi satu hal yang salah. Karena tujuan kita hidup di dunia ini bukan itu, teman-teman. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan nama kita sendiri. Dan bukankah ini jadi alasan juga bagi kita untuk membagikan apa yang selama ini kita rasakan, sukacita yang selama ini kita rasakan, membagikan anugerah yang selama ini kita dapatkan itu kepada orang lain yang belum pernah mengenalnya, kepada orang lain yang belum pernah mendengarnya. Kiranya ini sama seperti waktu para murid yang waktu itu ketika mereka menangkap 153 ikan itu, mereka kembali diingatkan akan apa yang seharusnya jadi fokus dan tujuan hidup mereka. Kiranya Komsel malam hari ini juga boleh jadi satu momen Tuhan boleh kembali mengingatkan kita akan apa yang seharusnya kita lakukan di dunia ini. Bukan artinya kita nggak boleh bahagia ya teman-teman. Bukan artinya kita nggak boleh sukacita. Bukan artinya kita nggak boleh menikmati hidup. Bukan. Tapi kita harus belajar untuk berbahagia dan menikmati hidup kita dengan cara mengikuti jalan, mengikuti pimpinan Tuhan. Dan salah satu caranya adalah dengan terus bertumbuh dalam iman dan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang yang belum pernah mengenal. Kalau teman-teman belum pernah coba, kalian harus coba. Entah itu mungkin ke orang yang baru kalian kenal, atau bahkan ke keluarga kalian yang selama ini belum pernah kenal Tuhan Yesus. Coba kasih tahu betapa baiknya Tuhan Yesus sama kita. Betapa luar biasanya kasih Tuhan sama kita. Dan ketika kalian ceritakan ini kepada orang yang belum pernah mendengarnya, dan mereka bisa mengerti dan mengenal Yesus, sukacitanya tuh gede banget teman-teman. Dan gak ada satu hal pun yang bisa menggantikan rasa sukacita itu. Dan ingat sekali lagi ya, yang namanya pelayanan misi, yang namanya pemberitaan Injil, itu nggak harus dengan kalian pergi keluar kota, pergi keluar pulau, pergi ke tempat terpencil, memberitakan suku kepada kepada suku terabaikan yang mereka belum pernah kenal dunia luar. Nggak harus seperti itu teman-teman. Kalau Tuhan berikan kalian panggilan seperti itu luar biasa. Dan itu jadi satu jadi satu panggilan yang luar biasa buat kalian. Tapi nggak semua orang Tuhan panggil seperti itu kok. Tapi semua orang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil nggak selalu harus ke tempat jauh, ke tempat yang terpencil. Tapi bisa dimulai dengan orang yang ada di sekitar kita. Kalau kalian mungkin punya supir, punya pembantu yang belum kenal Tuhan Yesus, beritakanlah Injil kepada mereka. Dan ingatlah, memberitakan Injil itu nggak sekedar cuma ngomong, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu seperti ini. Kamu mau nggak percaya sama Tuhan Yesus? Nggak selalu begitu teman-teman. Tapi memberitakan Injil itu juga dimulai dengan bagaimana kita menjadi kabar baik itu sendiri. Dengan perkataan yang kita keluarkan, dengan tingkah laku kita, dengan tindakan kita, dengan melakukan satu kebaikan pun buat orang yang belum pernah mengenal Kristus. Mereka akan jadi kenal, oh ternyata ini ya yang namanya orang Kristen. Ternyata inilah yang namanya pengikut Kristus. Mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Ternyata mereka tuh nggak ngomongnya doang, oh Tuhan Yesus itu baik, orang Kristen itu baik. Tapi mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ini loh yang namanya orang Kristen. Ternyata inilah
sosok-sosok pengikut Kristus yang punya kasih, yang punya kesabaran, yang mau menjadi kabar baik itu sendiri bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Aku mau kasih kita satu video terakhir. Ini dari Malam Doa itu juga. Ini satu lagu yang aku seneng banget. Dan ketika dengar lagu ini, pasti jadi ingat kayak, oh iya, selama ini aku udah lupa untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain di sekitarku. Nah, semoga video ini juga boleh kembali mengingatkan kita semua. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Ya teman-teman, video barusan juga balik ngingetin kita gitu ya. Nggak usah jauh-jauh. Di kota kita sendiri pun di Jakarta banyak orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan. Mau kita di Jakarta, kota besar, mau kita di kota kecil, kayak Jember gitu ya di kotaku. Atau bahkan kita di desa, di luar negeri, dimanapun itu. Banyak orang yang memerlukan kasih Tuhan. Pertanyaannya cuma satu buat kita. Mau nggak kita menjadi pemberita Injil buat mereka? Mau nggak kita menjadi kabar baik itu sendiri buat mereka? Nggak usah besar-besar. Lewat satu hal simpel, satu hal kecil yang kita lakukan untuk mereka, kita akan bisa menjadi kabar baik bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Aku akan menutup perenungan firman Tuhan kita malam hari ini dengan satu ayat dari Roma 10 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya kalau mereka tidak percaya kepada Dia? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia kalau mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakannya? Teman-teman, seperti tema hari ini, 153 ikan menjadi satu momen yang Tuhan Yesus pakai untuk mengingatkan kembali para murid akan fokus dan tanggung jawab mereka di dunia ini. Dan kiranya Komsel hari ini juga boleh menjadi momen yang Tuhan pakai untuk kembali mengingatkan kita, para youth dari GKMI Pengharapan, untuk kembali ingat akan fokus dan tanggung jawab kita di dunia ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan
dan kami boleh kembali diingatkan akan apa yang seharusnya kami lakukan di dunia ini. Maafkanlah kami kalau selama ini mungkin kami terlalu fokus dengan diri kami sendiri, kami terlalu fokus untuk memiliki hidup yang menyenangkan, yang bahagia, tapi kami lupa untuk membahagiakan Tuhan dan membahagiakan orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk satu reminder yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Dan tolonglah kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh menjadi pemberita Injil, menjadi kabar baik, menjadi Alkitab yang terbuka dimanapun kami berada. Meskipun kami masih muda, meskipun kami masih kecil, tapi kami yakin dan percaya Tuhan boleh pakai setiap kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memuliakan nama Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Serahkan kembali kepada Karin. Oke, terima kasih Kak Niko untuk firman Tuhannya. Selanjutnya ada pengumuman. Oke, nggak ada. Mungkin aku akan ingetin teman-teman untuk jangan lupa hari Minggu kita ada ibadah hybrid yang belum daftar, boleh daftar. Tapi biasanya pendaftaran terakhir hari Kamis ya. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa coba lagi kali aja, masih ada slot kosong. Oh, nggak bisa. Oh, sekarang udah nggak daftar. Oh, oke. Jangan lupa kita hari Minggu ada ibadah hybrid di gereja dan online. Bagi teman-teman yang bisa ikut offline, silakan datang ke gereja. Kita bisa bertemu kangen setelah. Oke, teman-teman adakah yang mau menambahkan atau ada yang mau menanggapi firman Tuhan dari Kak Niko? Atau biasanya pas pokok doa sekalian sharing. Oke, berarti aku tutup dalam doa dulu aja kali ya. Doa ibadah komsel kita pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah pimpin ibadah komsel kami. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Kak Niko bisa menjadi suatu pelajaran yang bisa kami mengerti dan bisa kami jalankan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kami ingin istirahat. Kiranya Tuhan berkati istirahat kami, besok kami melakukan aktivitas kembali. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa. Amin.